Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu lagi di TTM ke 5 ya. TTM ke 5, 3 TTM online, kemudian 1 TTM kelas, kemudian ini TTM keempat yang online, jadi TTM kelima totalnya, kelas dan online. Insya Allah kita akan menyambung kegiatan belajar kita yang kemarin sudah sampai pada modul 4, yaitu pemilihan lokasi. Kita kemarin sudah belajar hingga pada kegiatan belajar pertama, yaitu memilih lokasi yang strategis. Sedikit mereview, pengertian strategisnya nanti bisa didasarkan pada apakah dekat dengan pasarnya, apakah dekat dengan lokasi banyaknya ketersediaan dengan tenaga kerja, apakah dekat dengan lokasi bahan bakunya, seperti itu. Nah, itu strategisnya tiap-tiap jenis usaha itu berbeda-beda. Kapan harus dekat dengan bahan bakunya, kapan harus dekat dengan pasarnya, kapan harus dekat dengan tenaga kerjanya. Itu pilihan-pilihannya sesuai dengan jenis usahanya itu. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pada kapasitas dan strategi ekspansi. Ini kegiatan belajar kedua, tolong dibuka. Oke. Nah, kapasitas dan strategi ekspansi ini, apa itu kapasitas? Apa itu kapasitas? Pengertian kapasitas apa? Pengertiannya adalah maksimum output dalam jangka waktu atau periode tertentu. Jadi maksimum output yang dipunyai oleh suatu perusahaan itu, atau yang dipunyai dalam jangka waktu tertentu, seperti itu. Jadi maksimum outputnya berapa? Kemudian secara istilah atau terminologis itu kapasitas bisa berarti luas perusahaan, luas produksi dalam hal ini. Kemudian kapasitas desainnya, kapasitas yang efektif. Ya, yang efektif kapasitasnya berapa? Kemudian utilitas atau utilisasinya berapa? Efisiensinya seberapa besar? Itu secara terminologis mungkin di dalam padanan kata yang lain bisa disebutkan seperti itu. Ya, jumlah hasil produksi kan output itu tadi. Ya, bisa dimaknai seperti itu, Mbak Wiwi. Jumlah hasil produksi dalam suatu periode tertentu, kemampuan dia memproduksinya seberapa besar. Nah, kemudian luas perusahaan. Kalau luas perusahaan ini tadi kan ada beberapa terminologis ya yang menyertai tentang kapasitas. Yang pertama ada luas perusahaan. Luas perusahaan ini luas perusahaan ini bermakna besarnya kapasitas yang terpasang, atau tersedia di dalam suatu perusahaan. Kapasitasnya yang tersedia itu berapa? Kemudian kalau luas produksi ini seberapa besar kapasitas yang digunakan di dalam perusahaan. Kalau tadi luas perusahaan ini besarnya kapasitas yang ada, yang tersedia. Nah, dari yang tersedia itu kemudian seberapa besar yang digunakan. Nah, kalau seberapa besar yang digunakan, misalkan 80%-nya, 80% dari 1000 berarti 800. Ya. Nah, maka yang 800 itu adalah luas produksinya. Seperti itu. Kemudian kapasitas desain, ini maksimum output per periode dalam kondisi ideal. Jadi dalam kondisi ideal maksimum outputnya berapa?
Kapasitas desain ini maksimum output per periode dalam kondisi ideal. Nah, kalau kapasitas efektif ini maksimum output per periode dalam kondisi yang normal. Ada ideal, kemudian ini kondisi normal. Ideal yang diinginkan, yang ditargetkan, yang dicita-citakan sekian. Tetapi belum tentu itu sama dengan kondisi di mana yang ada. Ya, anggap saja itu kondisi normalnya. Oke ya. Jadi itu pengertian dari beberapa istilah: luas perusahaan, luas produksi, kapasitas desain, kemudian kapasitas efektif. Ini hanya Mbak Suyati dan Mbak Ami saja yang nggak bisa dengar suaranya, atau semuanya? Mbak Efriana dengar ya, Mbak Nova dengar ya. Tolong Mbak Suyati dan Mbak Ami bisa log out dulu sebentar, kemudian masuk lagi. Tadi saya juga log out, kemudian Mbak Ami bisa, tadi katanya nggak bisa. Ya syukurlah. Ya saya lanjutkan kalau demikian. Maju ke slide berikutnya. Nah, utilitas itu apa? Utilitas ini perbandingan antara output nyata dengan kapasitas mesinnya. Outputnya, ya, keluarannya itu misalkan Anda membuat baju 1000. Nah, kapasitas yang diinginkan itu berapa? Misalkan kapasitas yang diinginkan 2000. Nah, maka utilitasnya separuhnya saja. Berarti 1000 per 2000 kan berarti. Nah, kalau efisiensi perbandingan antara output nyata dan kapasitas efektif. Ya, itu efisiensi. Nah, kapasitas efektif ini kapasitas yang ada. Kalau kapasitas desain ini yang direncanakan, yang ditargetkan oleh perusahaan. Kapasitas efektif ini yang realnya seberapa. Itu. Kemudian dalam merencanakan suatu kapasitas, ya, Mbak Suyati mungkin bisa log out dulu atau ganti pakai HP ya, coba ya, dicoba salah satu dari dua itu, coba keluar dulu atau kemudian masuk, karena teman yang lain bisa mendengar. Kalau semuanya nggak bisa mendengar, saya yang keluar kemudian saya coba masuk lagi, kita ulangi. Oke. Nah, pertimbangan dalam perencanaan kapasitas ini, yang pertama adalah peramalan permintaan yang akurat. Jadi nanti kita akan banyak mempelajari tentang peramalan di sini. Peramalan di sini berarti ya memprediksi, memperkirakan seberapa besar permintaan yang ada, sehingga kita bisa memproduksi jumlah yang tepat. Meskipun tidak mempunyai kita memproduksi tidak berdasarkan order, tapi berdasarkan menyediakan suatu barang atau make to supply, tapi kita bisa memperkirakan seberapa besar yang akan di supply, yang akan di produksi. Dengan cara bagaimana? Ya tadi memprediksi, mengira-ira, atau dalam bahasa manajemennya peramalan. Tapi peramalan di sini bukan meramalkan sebagaimana paranormal itu meramalkan ya, orang-orang pinter dalam tanda petik itu. Tetapi ini orang-orang pinter yang beneran. Orang pinter yang ilmiah gitu ya. Bukan orang pinter yang dalam arti yang negatif itu ya. Oke. Jadi memang istilahnya adalah peramalan. Dulu waktu saya ngajar ini juga dengan istilah peramalan, mungkin saking agamisnya
seseorang mahasiswa, Pak kok namanya peramalan toh diganti. Ya istilahnya memang demikian. Kalau kita buka di buku-buku manajemen yang ada, buku buku modul ini, kemudian buku manajemen yang lain, kemudian buku berbagai macam buku, mayoritas atau sebagian besar itu memang dengan menggunakan terminologi peramalan. Bisa saja kita menggunakan yang lain, nggak ada salahnya, boleh. Tetapi juga bukan berarti tidak boleh menggunakan istilah peramalan. Ya cuman karena memang punya konotasi yang berbeda, yang negatif, sehingga rasanya kemudian kurang seret gitu ya. Tapi istilahnya memang demikian. Itu diambil dari bahasa atau diartikan dari bahasa sananya. Kalau dalam buku-buku textbook bahasa Inggris itu istilahnya forecasting itu padanan kata yang paling tepat, yang paling dekat dengan forecasting dalam bahasa Indonesia ya peramalan ini. Prediksi bisa, prediksi juga masih bahasa Inggris yang diserap kan, prediction, kemudian jadi prediksi, kemudian apa lagi, kira-kira gitu ya, sama aja lah ya. Oke, lanjut. Jadi pertimbangannya adalah yang pertama adalah peramalan, yang kedua pemahaman teknologi yang baik, kemudian yang ketiga level operasi yang optimal, kemudian yang keempat kesiapan untuk berubah. Jadi senantiasa harus siap kita itu untuk berubah ya. Oke, sebentar saya ambil presensi dulu. Oke, saya lanjutkan. Jadi itu ada beberapa pertimbangan ya. Kemudian untuk kita melakukan ekspansi pasar, beberapa hal yang bisa dilakukan adalah dengan mempertimbangkan beberapa strategi. Jadi strategi ekspansi ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah demand leading strategy. Strategi menambah pasar, menambah kapasitas sebelum permintaan itu naik melebihi kapasitas yang tersedia. Jadi misalkan Anda punya usaha bolu gitu ya, kapasitas sebulannya itu katakanlah 1 kintal terigu misalkan. Nah, Anda menggunakan demand leading strategy sebagai strategi ekspansi Anda. Nah, caranya kalau pakai demand leading strategy ini, Anda menambah kapasitas dulu sebelum nanti permintaannya itu melebihi kapasitas. Jadi Anda punya kapasitas 1 kintal bisa memenuhi permintaan yang selama ini ada. Pas katakanlah begitu ya. Anda mempunyai permintaan bolu yang dalam waktu satu bulan itu 1 kuintal, pas kapasitas produksi dengan
permintaannya. Nah kemudian Anda ingin mengembangkan usaha, Anda menambah kapasitasnya. Bulan berikutnya Anda menambahkan menjadi katakanlah 1,5 kintal. Jadi bulan depan, bulan April, Anda menambahkan kapasitas produksinya jadi 1,5 kintal. Sebelum ada permintaan yang melebihi kapasitas itu. Bulan Maret masih permintaannya masih 1 kintal. Nah, Anda melebihi menjadi 1,5 kintal di bulan April. Meskipun belum ada permintaan tentang itu. Gitu. Kapasitas kita punya kapasitas 1 kintal, kemudian permintaannya bulan depan ini melebihi seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian strategi yang ketiga adalah demand matching strategy. Demand matching strategi ini penambahan kapasitas produksi yang tersedia akan disesuaikan dengan pertambahan permintaan produk. Jadi ada permintaannya bertambah, permintaan produknya bertambah. Nah, karena ada permintaan produksi dengan permintaannya disamakan. Tentu. Jadi dalam jangka waktu tertentu ini perusahaan perusahaan menambah kapasitas produksi. Dalam jangka waktu tertentu perusahaan menambah kapasitas produksi, kemudian penambahan kapasitas produksi tersebut itu sama dalam jangka waktu tertentu. Jadi dalam jangka waktu tertentu tidak peduli dalam jangka waktu tertentu itu ada drastis ya, kemudian disesuaikan ya. Kalau drastis ya disesuaikan. Itu strategi. Ada 4 itu. Oke. Itu pada kegiatan belajar kedua. Ya, sebentar saja. Kita main angka-angka sebentar ya.
Waalaikumsalam. Waduh, kacau ini, baterainya mau habis nih. Padahal udah saya copkan ini, tapi nggak nyala ya, nggak nancep, nggak apa namanya, nggak masuk ngecasnya ini. Sebentar, saya perbaiki sebentar, semoga bisa nanggung. Sebentar. Wah, bahaya ini. Ya sudah, nanti kalau seandainya baterainya habis ya, saya mas ya. Ini ada masalah ini dengan chargernya yang ada di sana. Ya nanti kalau enggak, saya lanjutkan video nanti untuk seterusnya ya. Oke. Peramalan permintaan langsung ini ya. Peramalan permintaan langsung. Jadi kita akan membahas pada kegiatan belajar ketiga ini tidak menerima order ya, tapi kita bisa memperkirakan kalau kita strateginya adalah kita bisa memperkirakan gitu. Saya pindah colokan coba. Siapa tahu bisa. Pak ya. Oh.
Oke, saya lanjutkan. Jadi eh, kita akan melakukan peramalan. Kalau kalau berdasarkan order kita enak, ya. Anda dapat order buat bolu 1000, tinggal cetak 1000 kan enak. Tapi kalau Anda mensuplai, mau di apa, masukkan ke toko A B C D E gitu ya, kita nggak ngerti habisnya kira-kira berapa ya, lakunya kira-kira berapa ya, gitu. Ya kan. Tapi kalau dapat order, Anda memproduksi berdasarkan order, ya apa, lebih jelas memproduksinya berapa lebih jelas. Ada 1000 order masuk, tinggal cetak 1000, jelas. Tapi kalau yang seberapa besarnya, kita harus dengan ilmu tadi itu kita ramalkan, tapi ngeramalnya dengan ilmu, ya. Ini nanti kalau habis baterainya, ya nanti saya akan coba umumkan besok, nanti sebagian bisa ikut kelas secara online, mungkin bisa pagi atau siang atau sore besok, pagi chargernya. Oke. Nah, ketika kita melakukan peramalan terhadap suatu permintaan, misalkan cara melakukan peramalannya ini bisa dengan beberapa metode. Banyak, Bos. Kemudian tren garis lengkung, itu 3. Nah, dari banyak itu atau 3 ini yang kita bahas, mana yang dipilih? Nah, yang dipilih itu metode yang mendekati yang paling real. Metode mana yang mendekati paling real? Ya gunakan saja rata-rata penyimpangan absolutnya. Ya, kita pilih pilih rata-rata penyimpangan absolutnya yang paling kecil, yang mana? Itu yang kita pilih. Oke ya. Oke, satu-satu yuk, kita mulai satu-satu. Nah, yang pertama, ini datanya ya. Ada data penjualan Anda tahun 2007 dari Januari hingga Desember. Anda mau memperkirakan kira-kira tingkat penjualan Anda pada Januari-nya bisa Desember ya. Habis Desember kan meramalkan gitu, kayak di sini Anda ngecek cuaca besok hari, kemungkinan hujan apa kelembapan di suatu daerah sekian, curah hujannya sekian, suhunya terakhir sekian, kemudian dengan parameter tertentu, Mingsan bersalju, kemungkinan Hewansan bersalju pada minus 3 derajat misalkan. Nah, ini saya dikasih waktu 9 menit lagi nih sama laptop, katanya tinggal 10 menit lagi nih, 10% lagi.
Ya, ini saya sambil menjelaskan sambil utak-utak charger coba. Oke. Kemudian gimana kalau kemudian dengan cara apa? Cara metode pertama yaitu rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak. Caranya ini Anda melakukan rata-rata, cuman kemudian rata-ratanya digerakkan dari bulan ke bulan. Dari bulan ke bulan digerakkan. Contoh ya, ini rata-rata bergerak bulanan selama 5 bulanan. Misalkan rata-rata bergeraknya 5 bulanan ya, 5 bulanan. Maka Januari 2008 itu 5 bulan di rata-rata. Kita lihat ya, kita lihat. Saya balik lagi ke sebelumnya. Nah nih, 5 bulan terakhir itu di rata-rata 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari Agustus hingga Desember itu kan 5 bulan. 1, 2, 3, 4 bulan. Ya. 1, 2 Desember ini di rata-rata. Karena tadi kesepakatannya 5 bulan di rata-rata. Gitu. Jadi ya kan 2000 tambah 2050 tambah 2100 tambah 2100 dibagi 5, maka ketemulah 2050. Jadi perkiraannya untuk yang bulan Januari 2008 itu kapasitas produksinya sejumlah 2050 kayak gitu. Ya, Mbak Ami, diambil 5 bulan terakhir. Ya. Kemudian kalau Januari habis Januari apa? Februari 2008 berapa? 5 bulanan juga. Rumusnya saja yang Anda tuliskan, hasilnya enggak usah. Pertanyaan pertama juga terakhir. Saya coba sambil membenarkan charger coba. Angkanya Anda tuliskan. Rata-rata bergerak 5 bulanan. Ayo tolong. 5 bulanan.